Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tribuners dimanapun berada, mari kita bersyukur dalam kesempatan yang Allah muliakan ini. Ramadan masih menjadi spirit yang membangkitkan kita untuk peduli kepada siapapun di antara kita. Ramadan masih menumbuhkan semangat, menguatkan solidaritas di antara sesama umat. Ini adalah berkah, rahman dan rahim yang Allah limpahkan untuk kita, sehingga kita menjadi sosok pribadi-pribadi yang selalu meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita saat ini adalah tema yang berhubungan bagaimana menempa diri, bagaimana menumbuhkan solidaritas keumatan, solidaritas sosial dengan kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim menyebutkan, al-yadul al-ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Wal yad al-ulya hiyal munfiqah wal yad as-sufla hiyas sa'ilah. Tangan yang ada di atas dialah yang berinfak, dialah yang memberi, dan tangan yang ada di bawah dialah yang meminta. Banyak orang mampu memberi di saat ia berkecukupan. Banyak orang mampu berbagi di saat ia berlimpah harta, berkedudukan yang tinggi, tetapi tidak sedikit yang mampu memberi di saat ia susah, yang mampu berbagi di saat dalam kondisi ia terjepit. Bulan Ramadan, sebagaimana yang mungkin telah kita simak dalam beberapa tayangan-tayangan sebelumnya, adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Tentunya keberkahan-keberkahan itu seiring dengan Allah janjikan, seiring dengan yang Allah limpahkan untuk kita. Ada filosofis tambahan, ada makna tambahan dari setiap apa yang kita keluarkan, apa yang kita bagikan. Namun ketika orang berbagi, memberi, tetapi tidak dengan berangkat dari rasa hati, tidak berangkat dari keterpanggilan jiwa, tidak berangkat dari ilmu pengetahuan, maka disinilah Ramadan, agar Ramadan ini bermakna menjadi sebuah keberkahan, maka keberkahan itu harus diiringi dengan pengetahuan yang kita kenal dengan at-tafaqquh fid din, yaitu memahami bentuk ketaatan yang Allah berikan dalam hidup kita, memahami agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka sepatutnya lah dia memahami agama Allah. Ad-din diartikan at-ta'ah, ad-din diartikan ketaatan. Yufaqihu dari kata-kata faqaha ini diartikan fahima. Maka hendaklah dia memahami bentuk-bentuk ketaatan yang ada di dalam agama Allah. Kalau Ramadan yang kita sambut sebelumnya sebagai bulan yang mengajarkan kita peduli kepada siapa yang ada di sekitar kita, Ramadan memupuk solidaritas untuk berbagi, solidaritas sosial. Bagaimana hati ini terpanggil untuk berbagi, hati ini terpanggil untuk peduli kepada siapa yang membutuhkan.
ketika at-tafaqquh fiddin, memahami bentuk ketaatan yang Allah perintahkan dengan filosofis berbagi, maka kita mungkin akan mengenal di dalam bulan Ramadan ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada pemberian yang kita lakukan, dan pemberian itu adalah berangkat dari pengetahuan. Tribuners yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bagi? Apa yang kita beri? Apa yang kita salurkan di tengah-tengah kemuliaan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan? Tentunya adalah tidak akan luput dari satu pengetahuan, dan yang kedua adalah bentuk kedermawanan. Mengapa Allah dan Rasulnya pisahkan? Di mana manusia ketika dia berbagi, posisi dia menjadi aliyat al-uliyah. Dia adalah al-munfiqah, dia adalah penginfak. Dan ketika di posisi yang lain, dia menjadi aliyat as-sufla. Dia menjadi as-sailah. Dia berada pada tangan yang di kiri, yaitu dia menjadi sosok yang meminta. Tidak akan mungkin seseorang itu memberi kalau tidak ada yang meminta. Dan tidak mungkin seseorang itu meminta kalau tidak ada yang memberi. Maka Ramadan sebenarnya adalah mengajarkan kita bentuk keseimbangan. Ada al-mizaniyah, ada keseimbangan. Ada orang kaya, maka akan ada yang orang yang miskin. Ada yang tinggi, maka akan ada yang rendah. Ada yang memberi, maka akan ada yang meminta. Disinilah bentuk-bentuk yang Allah ajarkan, yang Rasulullah sunnahkan untuk kita. Bagaimana setiap insan, setiap pribadi mampu menempa dirinya, mampu menguatkan solidaritas dalam hidupnya, mampu membakar nafsu emosional dari bentuk apapun dalam hidupnya, yang ini dibakar, yang ini dimusnahkan, semata-mata karena dia ingin berbagi sesuai dengan apa yang sebenarnya telah ia fahami dari pengetahuan agama yang Allah titipkan untuknya. Sebagai sosok muslim yang hari ini kita dihadapkan pada kemuliaan bulan Ramadan, sebagai pribadi-pribadi yang mencari kemuliaan dengan datangnya bulan Ramadan, maka mari kita ambil hikmah di balik untuk apa kita bersedekah, untuk apa kita memberi, untuk apa kita memiliki kemuliaan berbagi, peduli dengan solidaritas di antara sesama kita. Apa yang kita beri adalah sesuatu yang akan menghapuskan dosa kita. Solidaritas, kepedulian, keprihatinan kita kepada siapa yang membutuhkan. Dalam artian di sini yang memiliki, yang berbagi, dia akan menerima, dia akan memberi kepada siapa yang sebenarnya akan menerima. Maka as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah. Sedekah itu akan menghapuskan segala bentuk kesalahan, sebagaimana api itu akan dihilangkan, dimusnahkan oleh air. Kama tudfi'u al-ma'u an-nara. Mari kita fahami baik-baik. Sedekah ternyata berdampak kepada dosa yang Allah hapuskan untuk kita. Maka introspeksi kita, sudahkah kita berbagi? Sudahkah kita memberi? Sudahkah kita menjadi sosok yang peduli? Sudahkah kita menjadi sosok yang mau berbagi kepada siapa yang membutuhkan? Kalau itu menjadi jiwa yang hari ini ada dalam hidup kita, maka insya Allah, apa yang Allah janjikan dengan kemuliaan bulan Ramadan, dengan dihapuskannya dosa kita, maka sedekah yang kita belanjakan di jalan Allah, apa yang kita beri untuk kemaslahatan bagi siapa yang membutuhkan, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dibelanjakan ini adalah sesuatu yang mengembalikan dan mengingatkan diri kita kepada Allah. Banyak orang-orang yang peduli, tetapi dia tidak ingat kalau yang ia belanjakan ini adalah bagian dari kemuliaan yang nantinya akan ia dapat, yaitu ampunan, yaitu ketakwaan, sebagaimana yang Allah janjikan dalam tujuan mengapa kita berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi sosok-sosok pribadi-pribadi yang selalu takut kepada Allah. Berarti bukannya kita takut kepada harta yang kita bagi,
Bukannya kita takut kepada harta yang kita keluarkan. Bukannya kita takut kepada harta yang semakin berkurang dan hilang. Tetapi Allah jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang selalu takut dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tribuners dimanapun berada, mari kita merenung. Semoga Ramadan 1442 Hijriah menjadi Ramadan yang meningkatkan spirit bagi kita untuk berbagi. Ramadan yang meningkatkan spirit kita dengan peningkatan kualitas diri kita untuk peduli kepada siapa yang membutuhkan di antara kita. Dan yang lebih terpenting dalam hidup kita, spirit Ramadan semakin mendekatkan dan meningkatkan kualitas keimanan kita melalui kepedulian di antara sesama kita semua. Terima kasih. Semoga ini memberikan semangat untuk merubah kepribadian kita dan meningkatkan kemuliaan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.